Daya tarik baju bekas impor sepertinya terus menguat bagi sejumlah konsumen di Indonesia. Transaksinya pun bisa dibilang nggak ada matinya. Uniknya, bukan hanya kalangan masyarakat menengah bawah, namun juga termasuk golongan yang mampu. Fenomena ini teridentifikasi sejak digital di internet yang berkaitan erat dengan aktivitas jual beli baju bekas impor atau thrifting. Tapi perlu disadari bahwa perdagangan baju bekas ini merupakan tindakan ilegal. Bagaimana ya budaya thrifting ini menjamur di masyarakat plus 62? Apa juga yang membuat baju bekas impor masih tinggi peminat? Thrifting berasal dari kata thrift yang berarti hemat. Namun seiring waktu, istilah ini digunakan untuk kebiasaan berbelanja baju atau barang bekas sebagai bentuk penghematan. Harga yang murah serta keunikan pakaian menjadi daya tarik thrifting. Budaya thrifting di Indonesia diperkirakan muncul sejak era 1980-an dan berkembang di wilayah pesisir Indonesia. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Sumatera, khususnya Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi, jadi tempat utama impor pakaian bekas. Seiring waktu, bisnis pakaian impor bekas mulai ekspansi ke Pulau Jawa. Nah, karena gengsinya masih besar, kebanyakan yang menjual pakaian bekas menyebutnya dengan sebutan barang impor, bukan barang bekas. Adapun di Bandung pada 1990 sampai 2000-an, pakaian bekas identik dengan pemusik, pemain skateboard, bahkan jadi fashion jalanan atau streetwear. Badan Pusat Statistik mencatat impor pakaian bekas ke Indonesia pada 2023 mencapai 12,9 ton, menurun dari 2022 yang mencapai 26,2 ton dengan nilai hingga 4,3 miliar rupiah. Sementara dari Januari hingga Juni 2024 terjadi kenaikan nilai impor yang sangat fantastis, yakni 1.627 ton dengan nilai barang mencapai 6,1 miliar rupiah. Lantas, kenapa baju bekas impor ini masih diminati? Harga yang relatif terjangkau tentu jadi alasan utama aktivitas thrifting masih tinggi peminat. Baru diikuti alasan lain seperti kepantasan saat memakainya. Apalagi produk dengan merek luar negeri ternama pasti jadi incaran konsumen. Berikutnya, konsumen menganggap daripada membeli produk imitasi dengan kondisi baru, lebih baik membeli produk bekas tapi asli. Nah, produk bekas original ini juga jadi salah satu nilai jual produk baju bekas impor. Intinya, di titik ini konsumen sudah beranggapan gaya hidup boleh mentereng, tapi harga harus tetap enteng. Konsumen pakaian bekas impor hadir dari berbagai kelas ekonomi. Hal ini disebabkan beragam alasan yang ingin didapat konsumen dalam transaksi itu. Misalnya, ingin merasakan keseruan belanja pakaian bekas karena barang yang ditawarkan terbilang unik, langka, dan layak dikoleksi. Nah, salah satu daya pikat yang kuat dari baju bekas impor bagi konsumen biasanya ketika produk yang ditawarkan tidak hanya memiliki harga yang murah, tapi juga punya aspek keunikan atau langka. Belanja baju bekas ini juga menawarkan pengalaman belanja bersuasana petualangan dalam memilih barang. Ada kemungkinan menemukan barang yang tidak pernah diduga akan dijumpai sebelumnya, memunculkan efek kejutan yang berujung kebanggaan. Fun fact nih, nggak jarang loh ditemukan beberapa pakaian dengan merek besar masuk ke pasar thrift. Namun perlu disadari, kehadiran baju bekas impor ini tidak selamanya menguntungkan loh. Dari kacamata ekonomi, keberadaan pasar pakaian bekas impor memang memberi banyak benefit bagi konsumen. Tapi bagi pemerintah dan pengusaha tekstil, tren ini bisa dibilang berpotensi besar merugikan perekonomian negara. Pengusaha akhirnya nggak mampu bersaing dengan produk bekas impor, sehingga terjadi penurunan produksi dalam negeri yang berimbas minimnya nilai pajak kepada negara. Dengan menjamurnya pasar pakaian bekas impor, dunia industri mendesak pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengatasi fenomena ini. Sejak 2022 lalu, bahkan pemerintah sudah melarang impor pakaian bekas. Namun faktanya hal itu tidak membuat lesu pasar pakaian bekas impor, tapi justru makin bergairah, apalagi menjelang hari raya. Tak bisa dimungkiri, pasar thrifting sudah punya pelanggan setia. Dengan ini, perlu tata niaga yang seimbang dan adil. Dialog antara produsen dan konsumen dapat dilakukan pemerintah untuk menemukan titik temu keseimbangan baru tata niaga impor pakaian bekas. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.